Halo Sobat Sobat Inovasi, perkenalkan nama saya Adinda Tiara Putri. Saya Julia Anini dan kami dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari penelitian kami yang berjudul Efektivitas penggunaan cangal cairan antifungal dari hasil fermentasi jamur Trichoderma arzianum sebagai penghambatan pertumbuhan Aspergillus niger pada pakaian. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami. Sobat Inovasi, apakah kalian mengetahui bahwa pakaian adalah salah satu kebutuhan dasar bagi manusia? Dan pada penelitian kami kali ini kami akan berfokus pada estetika pakaian tersebut. Sobat Inovasi, kita sering melihat bahwa sering kali ada bintik-bintik hitam di pakaian karena pakaian itu tersebut lembab atau kurang cahaya matahari. Jadi itu ternyata disebabkan oleh pertumbuhan Aspergillus niger. Jadi pertumbuhan si jamur ini akan menghasilkan enzim amilase untuk memecah kandungan kompleks karbohidrat atau pati dari pakaian, terutama pakaian yang berpakaian dari bahan katun. Jadi kami akan membuat sebuah liquid atau cairan dari jamur Trichoderma arzianum dengan beberapa sampel. Dan mengapa kami membuat ini? Karena kandungan aktifnya terdapat beta 1, 3 glukanase dan kitinase yang akan menghancurkan dan mendominasi dari pertumbuhan untuk pencegahan Aspergillus niger pada pakaian. Dan ada pun pertanyaan yang ingin kami jawab dari penelitian ini sendiri, yaitu bagaimana efektivitasnya dan juga bagaimana efek samping terhadap jamur Trichoderma yang kami gunakan sebagai larutan tersebut. Dan tujuannya juga sama, yaitu untuk mengetahui efektivitas serta efek samping dari penggunaan ekstrak jamur Trichoderma arzianum sebagai larutan. Dan metodologinya kami menggunakan metodologi kuantitatif dengan menghitung perbandingan pertumbuhan jamur patogen pada beberapa sampel. Dan juga desain eksperimennya adalah desain eksperimennya sendiri diawali dengan menumbuhkan kultur jamur itu sendiri dengan menggunakan media utama, yaitu nasi sebagai media utamanya, dan yang kedua itu adalah fermentasi aerob, dan yang ketiga itu uji coba sampel. Setelah uji coba, kami menemukan kami menghasilkan beberapa hasil, yaitu sampel pertama itu tumbuhnya jamur koloni pada hari pertama, sampel kedua tidak, sampel ketiga tidak. Tetapi pada hari ketiga, sampel kedua dan sampel ketiga tumbuh, tetapi berperbedaan level. Mereka masih ada di level 1. Kami akan menghitung melalui berdasarkan koloninya. Jadi hasil akhir yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 itu adalah kenaikan pertumbuhan variabel sampel tanpa variabel kontrol tanpa perlakuan dibagi dengan harinya, yaitu 4 hari menghasilkan 2,25, dan sampel kedua dengan perlakuan yang sama menghasilkan 0,5, dan sampel ketiga menghasilkan 0,75. Dan setelah itu kami kali dengan 100%, yaitu variabel kontrol dikurang variabel sampel yang diberi perlakuan dan dibagi dengan variabel kontrol juga dikali 100%, yaitu menghasilkan sampel A 77,78% dan sampel B 66,67%. Dan kesimpulannya itu sendiri, yang pertama ternyata yang lebih efektivitas itu adalah sampel 2A, yang dimana pada hari keempat dia hanya menumbuhkan jamur patogen itu sendiri pada level 1, dan yang kedua itu adalah efek sampingnya itu sendiri, dia baunya itu yang sampel ketiga A itu baunya lebih menyengat dibandingkan sampel 2A. Ya, jadi kesimpulannya adalah kami tetap menumbuhkan jamur tersebut, tetapi itu hanya sebagai bentuk kontaminasi, ya kan? Sebagai bentuk kontaminasi dan mudah dicuci. Ternyata sampel kedua 2A dan 3B, jika sampel yang pertama atau variabel kontrol ternyata tidak bisa dicuci. Dan sekian mungkin presentasi kami. Kami harap penelitian kami bisa berguna bagi peneliti-peneliti berikutnya dan bisa dikembangkan lagi, karena menurut kami penelitian kami adalah penelitian yang berpotensi besar. Terima kasih dan salam inovasi.